Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari 2 bus rombongan TK Asal Blitar kecelakaan di Perigen hingga truk ekspedisi terbakar di Purwosari. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Ribuan warga Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan yang hingga kini masih harus bertahan dalam menghadapi banjir menerima bantuan kedaruratan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan Senin 13 Februari. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pasuruan, Ridwan Haris mengatakan bantuan kedaruratan yang sangat dibutuhkan warga yakni nasi bungkus, air bersih, hingga obat-obatan. Untuk nasi bungkus, BPBD bersama Dinas Sosial mengerahkan para relawan termasuk Taruna Siaga Bencana atau Tagana, para warga hingga mahasiswa untuk membantu di dapur umum. Hadis juga mengatakan dapur umum Pemkab Pasuruan telah dibangun di Komplek Masjid Al-Bakar Rejoso, tepatnya sejak Sabtu 11 Februari lalu. Setiap harinya, tak kurang dari 2.000 nasi bungkus yang disalurkan ke warga terdampak. Ada nasi, kemudian lauknya tempe, telur dadar, dan mie goreng. Perihal obat-obatan, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Rejoso sudah menyiapkan petugas untuk membantu warga apabila ada keluhan kesehatan, seperti penyakit kulit, perut, atau keluhan yang lain. Disampaikan Haris, ada juga warga yang terpaksa harus dirawat inap karena mengalami gangguan kesehatan yang cukup serius. Obat gatal-gatal sudah pasti disiapkan. Intinya, pertolongan pertama diberikan untuk mengantisipasi warga yang kesakitan atau mengeluh sakit. Hingga Senin, 13 Februari, setidaknya lebih dari 2.000 rumah warga di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan masih dikepung banjir. Camat Rejoso, Ahmad Hadi mengatakan, ribuan rumah tersebut tersebar di 6 desa, di antaranya Peteguran, Arjosari, Toyaning, Rejoso Lor, Kedung Bako, dan Desa Jarangan. Masih ada 6 desa yang terkena banjir dan wilayah yang paling parah terkena luberan banjir adalah di Desa Rejoso Lor, utamanya di Dusun Bendu, Sidowaya, Kasuran, dan Karangasem. Seluruh wilayah tersebut berada persis dekat dengan muara sungai dan posisinya lebih rendah dari permukaan air. Sebanyak 2 bus pariwisata yang ditumpangi rombongan TK Al-Hidayah Blitar mengalami kecelakaan di kawasan Desa Watu Agung, Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan, Selasa 14 Februari pukul 17.30. Peristiwa itu mengakibatkan 16 dari 118 penumpang mengalami luka-luka, 15 diantaranya luka ringan dan 1 orang luka berat. Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Yudi Anugrah Putra membenarkan kecelakaan itu. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP hingga larut malam. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, hanya korban luka-luka dan sudah dievakuasi ke rumah sakit. Kondisi bus yang terlibat kecelakaan tersebut rusak parah. Selain itu, 2 rumah, 1 warung, 1 musala, dan 4 motor yang parkir juga mengalami kerusakan akibat diseruduk 2 bus itu. Yudi menceritakan, kecelakaan itu bermula ketika 2 bus itu melaju beriringan dari arah Taman Safari 2 Perigen menuju Blitar. Tiba di lokasi kejadian yang merupakan jalan menurun, bus kedua tiba-tiba menabrak bus di depannya hingga terguling. Hal itu diduga terjadi karena bus kedua yang dikemudikan sopir berinisial H mengalami remblong. Akibatnya, pengemudi tak bisa mengendalikan bus itu. Dari hasil olah TKP, juga tidak ditemukan adanya sisa rem, jadi bisa disimpulkan bus mengalami remblong. Hingga Selasa, 14 Februari dini hari, arus lalu lintas masih difungsikan satu lajur, karena adanya unit bus yang menghalangi lajur kanan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan operasi pasar dengan mengunjungi pasar besar Kota Pasuruan Rabu 15 Februari. Gubernur mengatakan harga beras di Kota Pasuruan tembus harga 12.000 per kilogram. Naiknya harga beras di Kota Pasuruan sempat mencekik warganya, padahal dirinya mengaku telah memberikan 18 ton beras untuk wilayah Pasuruan. Hovifah menjelaskan, di pasar besar sendiri Pemprov memberikan 8 ton beras untuk dibagikan warga. Pada hari itu, sirkulasinya harus segera dilancarkan kembali, karena 2 hari sebelumnya harga sudah sampai HET atau harga eceran tertinggi. Hovifah juga menjelaskan bahwa minggu kedua Februari ini panen petani sudah naik mencapai 40.000 ton. Sedangkan untuk minggu ketiga, petani akan memanen 60.000 ton beras. Untuk bulan Maret sendiri, petani akan melakukan panen raya dengan produksi padi mencapai 1.050.000 ton beras. Lalu pada bulan April mendatang, produksi beras sudah mencapai di atas 1 juta ton beras. Di minggu ini dan minggu depan, Hovifah meminta distributor untuk memaksimalkan distribusinya. Dan untuk Persatuan Penggilingan Padi juga memaksimalkan distribusinya dan juga Bulog. Hovifah berharap pada saat ini masyarakat tidak perlu cemas dengan adanya kenaikan beras, sehingga pemenuhan kebutuhan beras masyarakat tercukupi dengan harga maksimal HET.
Sebuah truk box ekspedisi terbakar di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Kejadian itu menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Informasi yang dihimpun, insiden itu dialami truk bernopol W9031UT yang dikemudikan Adi Lirva Putra, 38 tahun, warga Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang pada pukul 6.30 Kamis 16 Februari pagi. Mulanya, truk tronton melaju dari arah utara atau arah Surabaya ke arah selatan atau arah Malang. Sopir diberitahu pengendara lain bahwa bagian belakang kendaraannya terbakar. Sopir langsung menepikan truk ke bahu jalan. Kebakaran truk kemudian dilaporkan ke petugas Poslantas Purwosari yang saat tiba di lokasi langsung memanggil petugas pemadam kebakaran. Tidak lama berselang, 2 unit mobil PMK dari Pemkab Pasuruan tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Kebakaran padam sekitar pukul 7.45 pagi. Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Yudi Anugrah Putra mengatakan kebakaran disebabkan korsleting listrik. Bagian truk terbakar hanya belakang dan sudah dipadamkan. Sebanyak 176 jiwa atau 66 kakak terdampak banjir yang melanda Kecamatan Ngadirejo, Kota Pasuruan. Data tersebut berdasarkan catatan BPBD Kota Pasuruan per Jumat 17 Februari. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan, Sabsuladi mengatakan banjir diakibatkan curah hujan yang tinggi. Diketahui, hujan mulai mengguyur Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Ngadirejo sejak Kamis 16 Februari. Hadi menjelaskan, hujan mulai pukul 3 sore sampai tengah malam. Ditambah lagi, debit air Sungai Welang juga naik pada pukul 7 malam hingga air masuk rumah warga Jumat 17 Februari. Hadi menerangkan, debit air Sungai Welang meningkat sampai fiskal 500 cm, sehingga pada malam hari ketinggian air sudah melebihi daratan. Akibatnya, air menggenangi rumah warga di lingkungan Rujak Gadung, sementara ketinggian air di pemukiman mencapai 1 meter. Banjir juga merendam lingkungan Karangasem, Kelurahan Karangketuk, tetapi air terus surut hingga menyisakan 10 cm di wilayah Rujak Gadung. Pihak Pemkot Pasuruan sudah menyalurkan makanan nasi bungkus, layanan kesehatan juga disiagakan.